percaya dengan Muhammad, mereka-mereka yang mengharapkan syafaat Muhammad, asyidda'u 'alal kufar. Semestinya mereka punya prinsip. Semestinya mereka tidak mudah terpesona. Semestinya mereka tidak mudah terpedaya. Semestinya mereka tidak mudah terpengaruh. Hari ini ibu dan bapak, Indonesia ini kan negara besar yang luar biasa masyarakatnya, bermacam budaya merebak di lingkungan awak. Karena memang Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam menghargai kemajuan-kemajuan zaman. Silakan maju Pariaman, silakan maju kota Pariaman, silakan maju kota Padang, silakan maju Sumatera Barat. Tetapi Islam tidak mengikuti kemajuan itu, namun menghargai bermacam bentuk kemajuan-kemajuannya. Kok kau maju silahkan, mau ada organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul, silahkan. Tapi jangan gara-gara menonton organ sembahyang tinggal, jangan gara-gara ke Danau Singkara sembahyang tinggal, jangan gara-gara selfie di Pantai Gondoria sembahyang ting. Itu yang tidak boleh. Kita tidak dilarang ke pantai, kita tidak dilarang punya seni, tidak dilarang bermacam-macam, tapi jangan tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah malam ini kita bikin acara pengajian Maulid Nabi dengan tujuan kita dapat mencontohi akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqalun mulai Pak, pemanasan baru kok. Pemanasan baru. Jadi penghormatan nambo kepada yang berhadir pada malam kini. Saya tidak tahu siapa yang hadir, tapi dipastikan semua yang berkumpul malam ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek bundo kandung, rancak tapian masyarakat dek muda-mudi, rancak nagari dek penghulu, rancak surau seperti ini dek tuangku, rancak masyarakat, tapian masyarakat, lingkungan dikarenakan muda-mudi. Kalau pepatah Minang yang kita bacakan tadi, andai kata hari ini diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, sesuailah kata Allah dalam Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Andai kata suatu nagari, suatu kampung, suatu daerah, masyarakatnya amanu, semuanya beriman dengan Allah, tapi imannya wattaqau, imannya mereka praktekkan menjadi iman yang bertakwa, maka kata Allah, la fatahna alaihim barakah, niscaya Allah rahmati mereka dengan bermacam keberkahan-keberkahan. Usaha mereka lancar, ekonomi masyarakat lancar, apa yang digalih lancar, apa yang ditanam rancak, ternak sapi kembang, ternak ayam kembang, ternak kabau kembang, sadu yang mereka usahakan berkembang. Tapi cali hari ini ibu dan bapak, saat ini lihat bagaimana keadaan masyarakat. Bukan kita tak beriman, beriman. Bukan awak dah yakin ke Tuhan, yakin, percaya Tuhan itu satu Allah. Tapi kadang Tuhan hanya di lisan, beriman dengan Allah hanya bibir. Bara banyak orang yang yakin Allah sebagai Tuhannya, tapi kadang-kala salatnya belang-belang. Zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Ada lo yang salat mingguan Jumat cie, kau yang apa-apa punya ulah Jumat cie. Ada lo yang salat tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha, setahun 2 kali. Mereka beriman ya Allah, percaya
dengan Allah, tapi keimanannya hanya lisan, tapi tidak mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan salat dalam surau, jangankan salat dalam masjid, masuk ke masjid saja langka. Lai mondar mandir di muka surau 20 kali sehari, bukan salat dalam surau, tapi sekedar numpang kajamban di WC surau. Betul? Betul? Di sekolah ada, di kampung ambo banyak. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan acara kita malam ini, kita berpedoman saja kepada ayat yang dibaca oleh Ananda tadi dalam surah Al-Fatah ayat 29. Apa kata Allah dalam Al-Fatah ayat 29 yang dibaca tadi? Pertama tadi, Muhammad Rasul Allah. Dari ayat itu menyatakan kepada kita bahwa Rasul itu Muhammad, beliau adalah Nabi penutup dari semua para Nabi, dan Rasul terakhir dari semua para Rasul. Kalau kita cari, kita lihat bagaimana Rasul, sangatlah jauh berbedanya kehidupannya dengan kita hari ini. Kita masih ada yang dapat kita makan. Rumah kita mungkin banyak, harta banyak, kekuasaan kita ada, semua yang kita punya hari ini kita ada. Tapi Rasul kita cari dengan kehidupannya, berbedalah dengan kehidupan kita hari ini. Namun kekurangannya beliau dengan harta tidak membuat beliau mundur dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupunlah dijamin dosanya ampun, walaupunlah dijamin pasti masuk surga, walaupun dijamin tidak akan masuk neraka, tapi ibadahnya sampai bengkak kaki. Awak lun jaleh tadi madima taleh ka surga, besok taleh ka neraka. Alun jaleh di matampek, kadang-kadang sembahyang acok ting. Acok tinggal. Indah sembahyang saja dan tinggal. Perangai cilakolo. Haratu orang, haratu awak. Piti orang, piti awak. Pusatku orang, pusatku awak. Bini orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan tidak saja awak sebagai umat, ada para nabi kepingin jadi umat Muhammad. Nabi, ada nabi yang kepingin jadi umat Muhammad. Awaklah yang jadi umat Muhammad. Lah memanglah jadi umat Muhammad, Allah mengakulah umat Muhammad. Masih lo kita sia-siakan pengabdian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hari ini kita cari, sepinya pengajian-pengajian, sepinya ibadah-ibadah, sepinya bermacam bentuk hal-hal yang berbuat kita cinta oleh Allah. Masjid hari ini kita cari banyak, besar-besar, megah-megah, bahkan mercusuar, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Pengajian mingguan, bulanan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tak bara yang dikatuju oleh orang banyak lagi. Paling-paling yang satu dengan pengajian cuma yang siswa-siswa aku oleh. Yang lakane pemper, yang lakane spion, yang lakane banyak itu yang kadang-kadang kasuro. Cari hari ini malam ini, cari ya. Madu dan boneh-boneh. Yang lakane kane, sudah cari ya. Kadang lutui lakane, mato lakane. Sebab itulah hal yang seperti ini sesungguhnya lah pernah terjadi di zaman Nabi loh Pak. Di zaman Nabi lah ada takako. Jadi tidak mustahil kalau kini ada loh. Barang tu lah ada dahulu. Yang kini si keturunannya oleh. Di zaman Rasulullah, ketika Nabi sedang berceramah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Tapi anehnya laki-laki itu datang tidak masuk dalam masjid, tapi dia hanya sekedar berdiri di pintu masjid. Jamaah resah. Nabi bertanya, wahai laki-laki, ya Rasul, kenapa sampai tidak masuk? Tidak ya Rasul. Kenapa tidak? Saya bukan golonganmu ya Rasul.
Bukan golongan kami. Bukan ya Rasul. Jadi kamu golongan siapa? Saya golongan setan ya Rasul. Rupanya setan tidak mau masuk dalam masjid. Dia mendengar ceramah di luar saja. Jadi yang di luar jadi yang di luar bangunkanlah, ada yang di luar. Astaghfirullahaladzim. Hei, kata Rasul, jadi sampean setan. Iya ya Rasul. Kalau sampean setan, kenapa sampean kemari? Gara-gara sampean di pintu, jamaah saya resah, kata Rasul. Mohon maaf ya Rasul. Iya, tapi kenapa? Saya kemari lihat saudara saya ya Rasul. Ada saudaramu dalam pengajian ini? Ada ya Rasulullah. Berapa orang? Ada 3 orang ya Rasul. Rupanya tiap ada pengajian, saudara setan ada 3 di situ Pak. Di mana ada pengajian maupun di tempat ini malam kini ada 3. Mudah-mudahan awak tidak termasuk dalam 3 orang tu. Ditanya oleh Nabi, siapa yang pertama? Yang pertama ya Rasul, golongan kami itu dosa nak kami mana? Yang pertama setiap pengajian kalau ada jamaahnya yang resah keluar masuk atunya tu ya Rasulullah. Jadi cari lekot siapa yang acok keluar masuk barang tu tu. Canaknya mana tu? Sama-sama kita cari kok laki awak tu ya bahasa bal awak dapat laki setan. Yang pertama. Yang kedua yang mana? Kata Rasul. Yang kedua ya Rasulullah, yang kedua adalah setiap ada pengajian, kemudian jamaahnya di dalam sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk anyo tu ya Rasulullah. Jadi cari mereka siapa aku ni barang tu. Nyo tu kalau nama aku tu geser seketik jam menular awak. Baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un agak 3 kali. Mudah-mudahan barakah doa tu 3 hari lalu. Amin. Nah, yang kedua. Yang ketiga ya Rasulullah, golongan kami yang ketiga di mana pengajian jamaahnya ceramah lun selesai, pengajian lun sudah nyola pulang. Jadi siapa yang pulang dulu kalau ambo lun sudah nyotu. Sianan pulang dulu ambolun selesai berarti saya astagfirullahaladzim. Ambo dah lama-lama dah. Kinilah 9:30 bang. Berarti setengah jam lepas berhenti tu. Jam 10 batunya kalau awak di kota Pariaman. Beda kalau kami di kampung-kampung. Apalagi kalau masuk ceramah di Padang Alai, mulainya jam 10, jam 11 balik, sudahnya 1:30, kadang-kadang jam 2. Alam aku, apalagi nanti tua tu lah bantuknya lah takut, sama aku lah takut-takutnya. Jadi malam ini amun dah lama-lama, jam 10 amun sudah, setuju tu? Nah, kemudian ibu dan bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan demi peringatan Maulid Nabi, demi Maulid Nabi. Lengkap dengan segala aktivitasnya kita lakukan sebagai ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi malam ini Bu Pak, tidak lain adalah introspeksi kita sebenarnya. Pengenalan terhadap diri kita masing-masing yang mengaku sebagai umatnya dan yang mengidam-idamkan kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Apakah secara nalar kita memiliki alasan yang kuat untuk berhak dan sah mengaku sebagai umatnya? Apakah harapan kita akan perolehan syafaat bukan hanya sekedar bualan kosong, tapi justru karena keseharian kita tidak berada dalam logika syafaat? Sebab itulah tujuan peringatan Maulid Nabi introspeksi. Betulkah kita umat Nabi? Kalau hari ini awak tak berkata sebagai umat Nabi, awak mengecek kami umat Nabi, awak berkata bahwa saya umat Nabi, masalahnya cik, perkataan awak diakui oleh Nabi atau tidak? Perkataan awak diakui oleh beliau atau tidak? Kalau cuma kita saja yang berteriak, berarti pengakuan-pengakuan. Contoh,
Presiden kita siapa namanya? Jokowi. Le tahu Jokowi kan? Le sia Jokowi itu presiden kita. Jokowi tahu ndak jo awak? Yang dalang sia kira-kira. Awak tahu jo Jokowi. Jokowi ndak tahu jo awak. Nan bongak Jokowi atau awak? Awak tahu jo, orang-orang ndak tahu jo awak. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi bahannya sama-sama kenal. Presiden kenal dengan rakyatnya, rakyatnya kenal dengan presidennya, aman. Wali kota kenal dengan masyarakatnya, masyarakatnya kenal dengan wali kota, proposal cepet selesai. Kini kadang-kadang kan proposal nggak lambat selesai, dia nggak kenal yang mantap. Kadang-kadang yang mantap proposal tu nggak jaleh kasih orang. Jadi harus saling kenal mengenal. Awak kenal dengan Rasulullah, Rasulullah kenal dengan kita. Lantas bagaimana caranya itu Pak Ustaz? Berarti kita harus punya kartu pengenal. Kita harus punya tanda identitas. Betul kau umat Nabi atau umat siapa? Siapa tahu kau umat setan? Siapa tahu kita umat iblis? Jadi untuk sah sebagai umat Nabi, sampai diakui oleh Nabi, maka awak harus punya 5 identitas. 5 identitas inilah yang dibaca oleh Ananda kita tadi di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Apa yang pertama? Identitas yang perlu kita sandang termulai kini. Identitas yang perlu kita pakai saat ini. Identitas yang perlu kita miliki saat ini. Identitas yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang kafir. Hari ini Indonesia ini seperti negara latah. Latah bagaimana Bu Pak? Ingin niru barat. Bukan teknologi yang dia tiru, tapi modernisasi yang diambil. Jadi hari ini pakaian cara barat, berumah tangga cara barat, makan minum cara barat, mendidik anak cara barat. Bahkan di mana ketemu orang tua cukup dengan kalimat halo dedi. Cara barat. Salam kadang salam barat. Di bawah sobok cium tangan. Di bawah sobok cium pipi, kelepap kelepup. Salam kecipar kecipir. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, kelepap kelepup, kelepap kelepup. Cari hari ini. Itu namanya salam kecipar kecipir. Presiden ketemu menteri, menterinya perempuan, salam kecipar, kecipir, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kelepap, kelepup. Kebetulan menterinya lakinya gubernur, gubernur ano saja. Sebab atasan, gubernur merabau turun ke kabupaten. Nyoba sebok je bini bupati, salam kecipar pulau kelepap, kelepup, bupati ano saja. Sebab atasan. Yang kemudian bupati turun ke kecamatan, baso bok lebih camat, lah kecipar pulau kelepap kelepup, kelepap kelepup, camat ano saja. Atasan, camat balai dendamnya turun ke nagari, mencari bini wali nagari. Kebetulan wali nagari acara nak bawa bini, marando camat tu. Ini budaya barat. Orang Indonesia kadang-kadang tidak sesuai, lain yang dikecek, lain kenyataan. Berbeda dengan negara luar, cari Jepang. Negaranya maju, teknologinya hebat. Kenapa? Masyarakatnya kurang mengecek, tapi karajonya banyak. Amerika lihat, rakyatnya gadang otak, karajonya lebih banyak pada otaknya. Capek kembang. Awak Indonesia, lain yang di karajuan, lain yang nyotan. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat.
Kebenaran bisa salah, yang salah bisa benar, yang hak bisa batil, yang batil bisa jadi hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum hanya untuk orang kecil, orang besar tak mampan hukum. Itu di Indonesia, Pak. Hukum di Indonesia bagaikan pisau, tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Rakyat kecil berbuat salah, hukum capek berdiri. Pejabat berbuat salah, hukum impoten. Betul apa betul? Betul apa betul? Tujuan peringatan Maulid Nabi mencontohi hukum Rasulullah. Ketika seorang miskin yang tinggal di pelosok, tanahnya digusur oleh gubernur, melapor kepada khalifah cuma dengan goresan pedang saja. Khalifah sudah takut dengan hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini ibu dan bapak, jo Allah saja orang bagak, jo Allah saja orang lenteangan, jo Allah saja orang tak takut. Bahalo jo orang, bahalo jo masyarakat, bahalo jo dengan negara. Sedangkan jo Allah saja ni bagak. Sebab itulah pada hari yang berbahagia ini, asyiddau 'alal kufar. Mari masyarakat kita disiko untuk punya prinsip asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Keras bagaimana? Tentang perang? Bukan. Atau dia tidak salat kita bunuh? Tidak. Atau rumahnya di pinggir masjid, nak ke masjid kita bakar? Tidak. Tapi bagaimana hendaknya? Ruhama'u bainahum. Yang kedua, berkasih sayang saja. Dengan tujuan kita tidak terpedaya. Kok ibu ada laki nak semayang, jangan terpengaruh. Biarlah laki itu nak semayang, awak jangan satu lo nak semayang. Biar saja laki itu masuk neraka, awak masuk surga. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Senang ibu-ibu kami masuk neraka padahal kami lah tak takut bantu kau dek ulawah. Dulu sebelum kami babini nak tak takut bantu kami tu dah gagah kami. Allah babini cari bantu ndak ada dan selesai bantu dah. Akhirnya masuk neraka kami. Alhamdulillah. Bu, ibu, kau nak semayang laki tu awak harus sabar. Kenapa sabar Pak Ustaz? Karena yang wajib sembahyang itu dalam Islam, yang pertama agamanya Islam. Yang kedua yang wajib sembahyang itu balik atau balik sampai umur. Awak harus mengerti, siapa tahu laki awak tu umurnya belum sampai. Makanya nak sembahyang. Awak tak kicu dek mencari badannya gadang, apa laki lah. Pada yang terpelaki pajak sehingga nyo nak mengerti atau sembahyang. Bagi anak kita indak baan nak sembah, nak sembahyang, indak kabar dosa nak sembahyang. Puasa boleh ndak, sembahyang boleh ndak, apa saja boleh ndak. Kenapa? Karena nyo anak kita. Siapa tahu laki awak tu pajak tu jadi jangan bagi-bagi. Biasanya anak ketek pergi buat hati. Betul? Pergi buat hati. Beko kalau awak bagi-baginya, bekonya pulang sampai maknya merandotan. Dibina canca. Kok perlu ngomong lembut-lembut. Ngomong sama suami. Pak, iya mah, kata suami. Sholatlah Pak. Mama malu sama tetangga kalau papa tidak sholat. Kan enak bunyinya begitu. Kok kadang-kadang mentang-mentang kami lausang mengecek je, kami bentuk mengecek je adik. Pak, lu sadar kini lu terdengar orang azan barau mu kini le. Alunnya semayang le. Banyak sadar melaki ya Pak. Kalau tahu apa tak kau nak semayang, ajak dan melaki ya Ustaz Maulana. Kacau. Kalau tak tu nak selesai itu dah. Terjadi percakapan tambah nak semayang lah kami kok.
Kami kok sabana hati kami elok kok. Kalau apalagi kalau seorang isteri mengecek lembut luluh hati kami kok. Kok kadang-kadang kan awak mentang-mentang kami tak selesai lah mengecek tak selesai dia. Mengeceknya kasar. Kadang-kadang sama jo adiknya kadang rasanya Masya Allah. Padahal ketika isteri menunjukkan kebaikan kepada suaminya, kemudian suaminya taat kepada Allah atas petunjuknya, maka ibadah yang dilakukan oleh suaminya akan mendapat syafaat kepada sang istrinya. Alhamdulillah. Kadang-kadang baru menikah saja mengecek elok-elok. Begitu juga sebaliknya. Kalau baru menikah, honeymoon betul. Baru menikah, kama-kama berdua. Apa cik tangan pulau tu? Seolah-olah kota Pariaman milik kita berdua. Jalan sore-sore, isteri terpeleset seketik. Dek terompa panjang tumi, rabah kaki sengenek. Camih laki bukan main. Hati-hati yang punya anak 3 onderdil pada rontok. Anak kacang-kacang lah retak, spion lah tangga pulau sawalah. Pintu lah longga, blok lah 80. Kenal fort lah berangin loh. Oi, Oli lah berubah lawan tua. Dulu baru menikah, Oli merek top 1. Kini one top. Kalau lawan top itulah masuk nalpot tu nak. Kalau nak cek dorong lo tu gigi tarik nak dong gigi trek tinggal. Melincui panjang gitu. Waktu seperti itu honeymoonnya nak boleh. Walaupun tinggal cek gudang, yang padusi bilik muka, yang laki-laki bilik belakang, ni segudang. Basebok di jalan tol bilik tengah, bantu nak tahu barang tu. Acik mojok ke sebelah, acik mojok ke sebelah, tengah-tengah tuan. Oi. Karena itu bu, asyiddahu 'alal kufar. Bagaimana kita keras terhadap orang-orang kafir. Jangan terpesona, jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Tujuan kita illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang ada dalam diri kita, semuanya akan berpisah dengan kita. Pipih nan balipek-lipek tinggal. Oto nan mangkilek-kilek tinggal. Umah yang batikek-tingkek tinggal. Bini yang pek kamek-kamek tinggal. Lah ada satu gacik menemani suami di alam barzah. Enggak. Paling banter ketika suami mati, istri cuma taluk menangis 2 jam. Lewat dari 2 jam sasak angok keluar selemonya anak seorang. Betul pak tak? Nggak ada ibu-ibu nak menangis mu 3 hari 3 malam. Lihat ada Pariaman kau. Nggak ada. Mati lakinya menangis bini ku sampai hari sampai malam tak berhenti-berhenti. Lihat ada. Kalau ada sakit pada tu. Bantu cik laki. Begitu juga sebaliknya. Indah awak saja dan pakai terkatu. Kami laki-laki tak katu jo. Mati awak manusia. Kami anak saja. Menangis kami. Enggak. Itu tak sayang tu ya. Kalau tak sayang. Kami mati. Laki-laki tak menangis. Oh kamu menangis. Kami laki-laki gara-gara awak mati. Sorry lah yau. Oi. Oi, kok menangis jo kami dek saganjo wali kota, mungkin menangis partisipasinya daripada ndak satu manggut. Alah tu sambil menangis mata keluar. Ndak awak kami cari, mangga kami cari lah awak mati ya. Keluar mencari. Siapa cari itu? Orang yang datang ikut berlangsung kawa, yang rancak tibo nan buruk hadir, yang gapu ado nan kurus datang. Tinggi, rendah, rancak, buruk, hadir sadonyo. Dalam panganannya berfikir, sudah konon man itu kali. Nah, makanya ibu-ibu hati-hati. Jangan suka percaya jo laki-laki. Sado laki-laki buaya, kecuali saya. Maksudnya
semua yang ada hari ini, semuanya tidak akan bermanfaat lagi ketika ajal kita dah datang. Betul apa betul tu? Tidak ada bermanfaat lagi. Tinggal sadonya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Ibadah badaniyah, salat. Rasulullah, Nabi yang basyarun lakal basyar, Pak. Manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Sembayangnya tidak tinggal, bahkannya perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Dijaminnya masuk surga, tidak pernahnya akan masuk neraka. Sembayangnya sampai bengkak kaki awak, entah di surga, entah di neraka. Alun pasti dah. Kadang-kadang sembahyang tinggal, ba'a umat Muhammad. Ini yang pertama. Bima tinggal, bersebut Josia, berhubungan Josia, berkeluarga Josia, awak tidak boleh terpengaruh. Kok kapai ke Gondoria, pailah. Kok pai ke Patih Harta, pailah. Kok pai ke Bukit Lampu, pailah. Kok kapai ke Jam Gadang, pailah. Kok pai Danau Singkarak, pailah. Pai Danau Meninjau, silahkan. Ke Danau Atih boleh, Danau Bawah boleh, air angin boleh, air dingin boleh, war terbak, war terbuk, sadonya silahkan. Awak tidak boleh terpengaruh. Jangan gara-gara kesinan sembahyang tinggal. Jadi hari ini yang terjadi, subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan. Kapan kita bermujahadah? Kapan kita bermurakabah dengan Allah? Padahal kita sadar bahwa yang kita punya sadonyo titipan. Betul? Titipan. Jangan bangga juara tu titipan. Jangan bangga awak ada laki-laki titipan. Bu, ibu, kok kami laki-laki kok titipan tu awak. Sedang di awak laki kok, laki awak. Karena sedang jadi Allah kawak menjadi laki awak. Beko dipindah laki itu ke rumah sabalah. Laki sia jadinya. Laki orang sabalah. Betul. Jangan galak, dengar dulu. Kok kami kok titipan. Betul. Dia kawak menjadi laki awak. Alhamdulillah. Lalu dipindahkan ke sabalah oleh Allah. Laki sia, laki orang sabalah. Alhamdulillah. Nah, kan dia. Betul apa betul? Awak tidak perlu marah-marah. Karena kami ikut titipan. Awak tidak perlu banyak masalah. Kami tidak ada masalah. Kami terserah Allah. Kok kami pindah ke sinan ya Allah? Kok ke sinan terserah Allah. Kami menerima sih ya. Jelas. Cari dalam Al-Quran. Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apa saja yang ada di dunia aku, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi cali, semua yang ada zinatallaha, hanya perhiasan. Yang namanya perhiasan sementara, makanya jangan bangga je barang yang sementara, jangan sombong dengan barang yang sementara, jangan ongih je barang yang sementara, jangan congkak je barang yang sementara, karena sadonyo barang sementara. Kalau ya awak peringatan Maulid Nabi, contoh Rasulullah, beliau karena khawatir dengan harta bisa menjauhkan dengan Allah, beliau ketika Jibril menawarkan gunung Uhud jadi emas, beliau tak menerima. Bahkan tiap hari doa yang nyoba baca,
Abu baca malam kini le satu muha baca. Lemo ibu-ibu satu baca. Yo bana ko Abu dah tanggung jawab. Yo bana. Sama-sama di. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan. Ada yang galak-galak lo. Cameh lo. Kabayang langsung kalau miskin tu bansik nama. Nabi tidak cameh je doa tu. Bahkan tiap harinya baca. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati supi zumratil masakin. Ya Allah ya Rabb, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, berkumpul aku di akhirat bersama golongan orang-orang miskin. Yang diminta Nabi miskin, bukan kayo. Sebab kalau miskin biasanya pangana singke. Kalau miskin hangan-hangan sene. Kalau miskin biasanya makan sekete. Betul? Kalau sudah sedemikian bagaimana? Maka tertanam sifat cukup dalam hidup. Piti sekete cukup, rumah kete cukup, gaji ngene cukup, laki kete kok galak cukup. Kalau sudah cukup, kenapa? Ada keredaan, pikiran tenang, jiwa tentram, hati nyaman. Kalau sudah sedemikian itu, beribadah enak. Ketika miskin rajin salat jamaah ke surau, ketika miskin rajin awak ke masjid, ketika miskin rajin awak dengar pengajian, ketika miskin rajin beribadah, tasbih di tangan dah putih-putih, Allah dimuncung setiap hari, Allah, 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 Allah. Kenapa? Awak sedang miskin. Tapi begitu pitilah banyak, tangannya ada panjang loh. Hari Senin kejam gadang, hari Selasa bukti lampu padang, hari Rabu pantai Gondoria, hari Kamis alah pantai Camin, hari Jumat alah Tibolo dia yangi, hari Sabtu gaya dingin, hari Minggu balantak atau punah pajatuh. Kenapa begitu? Karena piti banyak, pangana pula banyak. Jadi bangga awak ketika orang-orang hidup diberikan kecukupan dengan hartanya. Mereka dapat menikmati iman, beribadah, bertakwa, dan melakukan bermacam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah katakan dalam Al-Maidah. Wabtahu, carilah, wabtahu. Ambil lupa. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks itulah, kalau kita sebagai umat Nabi menyatakan bahwa kita umat Rasul, salah satunya yang perlu kita tiru akhlak Rasulullah. Apa akhlak Rasulullah itu? Tidak saling dengki, tidak musuh hati, tidak khianat, punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan lain-lain. Kita aplikasikan dari sifat-sifat Rasulullah tersebut untuk bagaimana kita menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan saya, pertama, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, zinatallaha, hanya perhiasan. Asyiddahu alal kufar, maka hati-hatilah, punya prinsiplah dengan perhiasan itu. Jangan gara-gara perhiasan lupa je Tuhan, jangan gara-gara harta lupa je Tuhan, jangan gara-gara kekuasaan lupa je Tuhan, karena sadonyo titipan. Aku kadang cincin seketik ameh kene ameh tu samehnya ongeh lo tu, sameh pak ongeh. Wah, botak-botak aku indah bentuk kata seliu tangannya itu. Asameh baalo kira-kira kalau 20 ameh. Sameh atak aku jalan 20 kali mondar mani lacah rumah muka sebelah. Sameh itu orang sabarlah 3,5 kilo meh. Dibikin kalung panjang 3,5 kilo barang kadangnya. Dibikin lo manik-manik 0,5 kilo, berarti 4 kilo barang. Nggak ada yang pakai-pakai tu. Pak kau lagi pakai punya balik. Nyola tahan di rumah. Ameh tu. Le nyota kawaknya punya ameh 3 kilo, punya ameh 4 kilo. Tak.
Tak ada anak-anak saja. Di mana duduk tak pernah dia baca. Awak dek sameh, mahameh kini, mahameh kini, mahameh kini. Di mana duduk ameh, ameh, ameh. Kadang-kadang lupa laki dia gara-gara. Oi, kurang sabalah 3,5 kilo. Diletak di rumah, dimasukkan dalam peti-petinya kunci. Petinya masuk dalam leci-lecinya kunci. Lecinya masuk dalam lemari, lemarinya kunci. Lemarinya bawa dalam kamar, kamarnya kunci. Kamarnya bikin dalam rumah, rumahnya kunci. Rumah dibikin pakai pagar, gerbangnya kunci. 6 kuncinya, sampai kilo amehnya. Anu-anu ya. Awak sameh ndak lupa kunci-kunci. Ongeh lo, sameh, sameh, sameh. Oi, oi, cik baru ala jam 10 kah? Jadi ya, bati ado ampe lay. Allah nak, Allah tu jam 10. Terus, ibu-ibu pikir Ustaz tukang parkir. Tukang parkir ya terus. Jadi mau dengar yang 3 oleh tu, yang PL tu. Singkat-singkat deh. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, ingat kaji kita yang pertama. Kalau kita umat Nabi, berarti harus punya karakter. Harus punya kartu pengenal yang pertama. Harus memiliki identitas yang pertama. Identitasnya adalah punya prinsip di masa jo tagak. Di masa jo tinggal. Basobok jo sia sajo. Jan terpedaya, jan terpesona. Walaupun haratua banyak, jan terpesona. Satu. Yang kedua. Identitas yang kedua, karakter yang kedua. Kartu pengenal yang kedua yang mesti kita miliki. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang di antara awak. Saling hormat menghormati. Saling harga menghargai. Saling kasih mengasihi. Hormatnya awak kenyo bukan karena jabatannya. Bukan karena haratonya. Bukan karena kekuasaannya. Tapi hormatnya awak kenyo. Karenanya lebih tua daripada awak. Betul? Hari ini kan terbalik. Dek pitinya banyak, hormat awak. Dek jabatannya tinggi, hormat awak. Dek punya kekuasaan, hormat awak. Aku apa ete di sebelah dek kiri melarat piti nak do mengecek nak wadangan. Kenapa? Hormat nak do kenyo. Orang yang nak do punya harato mengecek nak dihargai. Awak tidak ada harato dan pusako kurang dihargai. Tapi mereka kadang-kadang dek gara-gara haratonya. Padahal semayang indak karajo cilako dek jabatannya awak kagum dan selalu menghormatinya sehingga lebih takut kenyo kadang-kadang ketimbang ke Tuhan. Hormatnya kita ruhama'u bainahum, berkasih sayang. Apa kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajah? Kehidupan muslim ibarat kedua belah tangan. Coba lihat dua belah tangan. Kalau kita jalan, tangan kanan ke depan, yang kiri ke belakang, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang, kita jalan bisa berlenggang-lenggang begini. Betul? Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah. Tangan kanan ke depan, yang kiri juga ke depan, bagaimana jalan mirip robot begini? Lucu mirip robot, kayak pocong. Loncek-loncek terkuah. Sebab itulah ibu dan bapak, mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang jadi tangan kanan, berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, ngitung uang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa dia tak protes? Tangan kiri tahu posisi, karena memang tugasnya bagian seksi kebersihan. Tangan tidak. Dia istiqamah dengan karajonyo. Nyo tahu diri bahwa tugasnya bagian kebersihan.
Dah adanya minta tolong ke sia-sia, kok kamu nolong, tangan kanan menolonglah segala partisipasi. Mungkin untuk pacik gayung, opor lagi ke belakang, ada gosok di tangan kita. Hidup juga tegah tu. Kalau dalam masyarakat awak tahu, paham hal itu, insya Allah aman. Tak ada ribut, tak ada bercakap. Yang jadi wali kota lah do, yang jadi gubernur lah do, jadi menteri lah do, jadi presiden lah do, RT lah do, RW lah do, kades lah do, tukang bakso lah do, tukang pecan lah do, tukang dendeng lah do, maling kambing lah do, aman. Maling ayam adolo, tukang menciguk orang mandi sanjo adolo. Ala ado bagian masing-masing. Awak kan tidak ada ribut gara-gara awak suku macam-macam. Ingin ikut campur urusan orang lain. Urusan orang menjadi urusannya. Masalah orang menjadi masalahnya. Kerja orang menjadi pikirannya. Suku muri orang lain, unyo tidak teruri dirinya kadang-kala. Aib orang nampak dinyo, aibnya tidak jelek. Laki orang tak semayang nyota ke orang. Lakinya lampai tahun tak semayang anaknya. Kok masalah? Masalah. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang awak di antara awak. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling memburukkan, tidak saling mengecilkan. Kok zaman pilkada? Cari di mensos. Yang saling memburukkan, yang saling memfitnah, yang saling menjatuhkan. Gara-gara golongan yang satu, buruk golongan yang kedua. Gara-gara golongan yang kedua, merendahkan golongan yang satu. Masya Allah, luar biasa ibu dan bapak. Jadi kita dengan peringatan maulid malam ini, mari kita tingkatkan kualitas hablum minan nas dengan jalan ruhama'u bainahum, dengan jalan berkasih sayang dan saling menghargai. Alhamdulillah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah la ilaha illallah Muhammadun Nabiullah la ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. Ibu hadirin, seluruh kita yang berhadir pada malam kini, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengulang kembali, kalau yo peringatan Maulid Nabi malam ini, awak uswatun hasanah kepadanya dengan jalan punya prinsiplah awak di matingga basebok yo siapapun awak. Tidak boleh goyah iman, tidak boleh terpesona, tidak boleh terpedaya. Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam sangat menghargai bermacam bentuk perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak, mari kita tingkatkan rasa hablum minan nas yang lebih baik. Tidak saling mengecilkan, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling memburuk. Kok ada orang sabalah memfitnah awak, jangan dilawan fitnahnya. Kok ada orang sabalah menjelek-jelek awak, jangan dibalik pula menjelek-jeleknya. Biarlah nyo menjelek awak,
biarlah nyo mempindah awak, biarlah nyo merendah awak, lemuh nyo tan ke seprumnas awak ko, bawa awak orang ini, awak begini, awak begitu, biarkan saja. Beko lah panik muncung nyo anak sorang. Indak jo anak beko nyo mati nyo nak anak lo, karena ndak perlu dilawan. Kalau ada orang melempar kita jo ciri kabau, baliklah awak jo roti bakar. Biarlah nyo lempar jo ciri kabau, jangan dibalik jo ciri onta. Ambil yo roti, lempar pulau-pulau nyo. Beko gara-gara nyo ambil roti, tak jadi melempar tai awak leh. Artinya apa? Keburukan, baliklah dengan kebaikan. Oke? Apa contohnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat subuh ke masjid, di tengah perjalanan beliau diludah. Beliau senyum. Besok lewat lagi, diludah lagi, senyum lagi. Besok lewat lagi, tak ada yang ludah. Tak ada yang ludah. Nabi nyari-nyari tukang ludah. Biasanya kalau saya lewat ada yang ludah. Ini kemana ya tukang ludah? Sedang nyari-nyari ketemu sahabat. Ya Rasul. Ya, engkau nyari siapa ya Rasul? Tukang ludah. Tukang ludah? Iya. Emang kenapa ya Rasulullah? Biasanya kalau saya lewat ada yang ludah. Hari ini tidak ada. Oh mungkin Syanu ya Rasul. Iya mungkin. Kalau Syanu sedang sakit sekarang ya Rasulullah. Mandanga tukang ludah sakit, Nabi langsung ke masjid salat berjamaah. Ayatnya dipendekan. Biasanya ayatnya panjang dibikin pendek. Selesai salat sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa singkik semayang awak kini ya Rasul? Ambo ka mencari orang sakit. Sia sakit ya Rasulullah? Tukang ludah. Awak mungkin tadi kemari diludah awak. Besok tadangnya sakit kata awak. Mampu dah. Betul? Nabi tidak. Kemudian langsung beliau selesai salat pulang. Sampai di rumahnya ketuk pintu. Di dalam rumah istri tercinta Aisyah. Apa kata Aisyah? Kata Rasulullah kepada istri tercintanya Aisyah. Ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Kenapa panggilan itu diucapkan pada Aisyah? Karena istri Nabi Aisyah itu adalah wanita yang sangat cantik. Kulitnya mulus kayak batang pisang bakubak. Putih barasih, pipinya merah di tengah-tengah kayak tomat mengkel. Maka dipanggil ya Umairah. Kulit putih, ada merah di tengah-tengah, bukan make up, cuma merah. Beda aja awak, kalau putih kulit karena make up rancak bentuk. Mungkin bisa panggil ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Aku hitam kulitnya, make up merah, coklat jadinya. Ba'a panggilannya, wahai kecoklat-coklatan. Apa maksud saya itu? Maksudnya seorang suami harus memanggil istri dengan baik, betul? Indah dulu saja baru menikah, panggilannya pakai kasih sayang, sengenek terpeleset, hati-hati yang dulu ndak pandai masak bini, sekali bikin gulai keasinan, kenapa 2 kilo masuk garam? Asin gulai itu, dicoba oleh laki kuah keluar matanya begitu. Kata bini, ba ada asin? Enggak. Kalau jaleh gulai ku asin? Enggak. Relanya baru tu menjaga perasaan istri. Kini Masya Allah, ala jaleh gulai ku lama, garamnya sesuai, nadanya pas. Dek mungkin lidahnya mana kini bermasalah, apa kecil, tak pandai kau masak, menyesal dia makan cak, dia makan di lapau, dia pergi jandung beranak cik, kacau bola tu. Rasulullah tidak memanggil ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Ya Rasulullah, kata istrinya, wahai istriku, siapkan 2 keranjang kurma. Untuk apa ya Rasul? Mau lihat orang sakit. Siapa sakit ya Rasul? Tukang ludah. Awak mendengar tukang ludah sakit, atau tukang ludah awak malam kini, besok dilantak toa kata awak alhamdulillah. Nabi ndak, dibawa 2 keranjang kurma. Sampai di rumah tukang ludah, diketuk pintu. Assalamualaikum, kata Nabi. Ndak ada yang jawab. Diketuk lagi sampai 3 kali, baru ada yang jawab. Apa kata yang di dalam? Siapa di luar? Muhammad. Muhammad yang mana? Langganan ente. Mandanga tukang ludah di luar Muhammad, tukang ludah yang sedang meriang tambah menggerete.
Hayang Allah meriangnya, tambah menggeretek. Mendengar Muhammad tiba. Kata yang menggeretek di dalam tu, hai Muhammad, masuk, pintu tak dikunci. Muhammad masuk, duduk di samping tukang ludah. Diletakkan 2 keranjang kurma buat tukang ludah. Dipaciknya kepala tukang ludah oleh Nabi Muhammad. Dia doakan, ya Allah ya Rabb, sembuhan tukang ludah kau dari penyakit ya Allah. Nyo ludahan ambo, nyo fitnahan ambo, nyo hino ambo, nyo nak mengarati Allah. Nak tahu kalau ambo nabi nyo, maka nyo ludahin ambo. Hidayahkannya kepada nyo ya Allah, hidayahmu. Sadarkanlah nyo ya Allah. Doa Nabi mustajab. Bakok mustajab, hati Nabi barah. Awak doa tak diterima sebabnya hati kumuh, hati rusak, hati busuk, hati tak selesai. Kadang muncul awak lebih banyak lo mota orang sebelah daripada menyebut Allah. Kalau lo mota orang sebelah, keluar rumah mota orang sebelah, tapi kematian mota orang sebelah, kemapai mota orang sebelah, yo kelakinya cito lo orang sebelah, sampai lupa je laki dia kadang-kadang orang sabar lah. Oi. 2 lah tu panjang mana lah setengah sabaleh tu lah 2 jam setengah sabaleh 2 singkir saja, insyaAllah kapan-kapan nanti kita sambung balik singkir saja ya. Yang ketiga, karena ayat yang dibaca oleh Ananda tadi itu kita bahas. Yang ketiga, kalau kita umat Nabi Muhammad malam kini ibu, maka yang mesti kita lakukan identitas yang ketiga tidak lain adalah tarahum ruk'an sujadah. Rukuk dan sujud lahawat. Jangan tinggal-tinggal semayang. Karena salat maratul Rabbi, salat ko kecintaan Allah, kesenangan Allah, pekerjaan para nabi. Tak tahu awak semayang tagak, boleh semayang duduk. Tak tahu semayang duduk, boleh semayang sambil lalu. Tak tahu sambil lalu, boleh semayang jo isyarah. Mata saja. Dah kata, ndak jo talok jo isyarat semayang jo hati, karena saja Tuhan tu. Ndak lo talok jo hati mati. Di semayang orang, ndak ada alasan ndak semayang. Aku kadang-kadang bini nyuruh laki semayang, Pak semayang lah Pak ini mah, betul tak mengerti. Apa lu semayang? Dah bakal semayang datang bulan. Masya Allah. Pada semayang kau untuk awak, amalan pertama ditanya di akhirat, semayang. Ketika semayang bermasalah, maka bermasalah amalan-amalan kita yang lain. Salatlah kamu sebelum kamu disalatin orang. Okey? Kalau kita umat Nabi Muhammad tagak bagus-bagus semayang, takbir ranca-ranca, Allahu Akbar, jatuh pusing di bawah dadu. Tidak main-main kok, kadang-kadang semayang bentuk orang kapasilik. Allah baputa tangan tu. Allahu Akbar. Tibolo seorang le dicali kawannya rancak bentuk takbir. Tibolonyo Allah. Tibo seorang le takaju lonyo. Aku ada yang baru kini kerja. Hanya ulah lonyo. Allah. Tibo seorang le. Tak kejut lo sebelah tiba lo bantu jaga tingkir. Baca takbir. Allah. Masya Allah. Tiba nantu tenaga nak ada kepingin lo meniru semayang partisipasi takbir. Allahu Akbar. Kata dah sampai ke bawah dah tiba. Allahu Akbar. Daripada udah satu pak, sedang baca Fatihah imam Samuel masuk. Kata adil kodi. Salatlah kita dengan khusyuk billah, dengan Allah ilallah, kepada Allah lillah, kerana Allah. Takbir ranca-ranca Allahu Akbar. Kiblat bentuk sajadah, kiblat tubuh Kaabah. Mata nak boleh cari ke muka doa sebab tak baca beko.
Aku Buya, aku gubernur. Dah, rusak sembahyang. Itu namanya sembahyang Buya tuh. Cari ke bawah. Tak terbaca karena kini muka baju macam-macam nak pakai. Aduh Prabowo. Alah tu, kalau mau taruhan galak panjang mereka. Awak ya rumah yakit amo jauh. Selesai dia suruh tiba di rumah kelepat, tiba di India tu. Kok kami sajam lebih kok ha? Oi. Lah tu. Yang kepada tu. Ketiga, besok-besok kita sambung. Kalau ndak pueh, cari saja di Facebook. Di Facebook ambo ceramah sadonya. Bukan namanya Maulana. Keluar tak ambo tu. Ha? Dah. Atau di YouTube. Di YouTube tapi ambo ada channel dah. Banyak channel-channel jamaah murid-murid. Ketik saja Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA keluar tak ambo tu. Tu ambo jo tu. Ha? Tapi ada diketik nak je keluar awak jangan bangi. Aku posta panuto kau nak do keluar calah do. Jan, persona lu ketik du nak je mau keluar diketik berarti paket awak habis tu. Kan dia pana. Diketik nak je keluar paket habis. Isi paket kasawalah. Jadi kalau kontrol sabalah lai, kau dia gara-gara bangih kepada sabalah dia acuk menggaduh laki awak, apa tinggal ke sabalah lai. Jangan masalah itu lain. Kau masalah paket. Oi. Selesai? Dah. Besok kita sambung. Alah tu. Kemudian yang kemana tadi tu? Yang ketiga, yang kampe lai. Yang kampe lai. Jadi aku tinggal sorok. Yang mana? Yang kampe. Apa yang kampe? Kalau kita umat Nabi Muhammad harus punya identitas yang keempat. Apa itu identitas yang keempat? Ya bataguna fadlan min Allah wa ridwan. Carilah rezeki yang rida Allah. Halal, walaupun seketek halal, walaupun gaji ketek halal, walaupun rumah kene halal, walaupun laki kene halal. Untuk adanya saya pernah ketemu dengan orang kaya, saking kayonya si primbet bukan gabus pitih sadualahnya pak. Si primbet seluruh bank yang ada di Sumatera Barat alahnya isi sadonya. Rekening bukan main banyak. Anaknya, cucunya, kemanakannya, tetangganya yang bikin rekening. Barak kayunya tu. Lemari ampe dalam kamarnya. Cie lemari untuk baju. 3 lemari untuk pitih. Pembantu di rumahnya ampe 10 orang. Bayangin hebatnya luar biasa. Apa katanya kamu? Buyang. Kok doya lah dia ambo kini Buyang? Pitih ambo lah banyak. Seluruh bang lah punya. Ada tomo sambuh. Tanah jadi baca-baca. Begitu iya. Tetapi Buya kata kamu. Sabananya ambo miskin bana. Bako miskin pak. Banyaknya pitih ambo Buya. Ambo tak bisa menikmati lagi. Ambo makan daging ayam kolesterol. Makan daging dilarang. Makan nasi kata dokter itu bahaya. Gula. Ambo makan Buya kantang. Makannya kantang. Pitih banyak, arato banyak, pusako banyak, bini enggak. Tapi makan kantang. Manci di pasar tidak punya pitih pada tu. Makan tak bara jauh beda tu dong. Bayangin. Makan dia kata kamu. Bakso saja mau cuba cie bakso tu. Tidak takunyah le doh. Bangunnya hilang. Setengah jam berpilin-pilin bentuk bola pingpong di dalam. Kelepak. Opor kiri, opor kanan, mantuk kiri, mantuk kanan. Bakso tu bentuk bola pingpong, main pingpongnya. Licin lalu nak, lului ke dalam seorang. Tidak aja punya ada. Boleh meluncur kelepak ke bawah. Tiboi dalamnya opor pulau galang-galang. Kateh ke bawah.
Tiba pagi jam 4:30 pergi ke WC. Muluncui lo seorang nak dorem le. Kelepak boleh jo pak, boleh jo. Tiba dalam tabik barabu ikan nila kelepak. Muncul nila ngenek. Indak telulu bakso segadang bumpu kaki tu. Wapor pula bola pimpong. Lah main bola kasti pula. Main bola poli lo. Ikan nila tu. Ikan lambau mencalik saja dalang pajaku tu. Makanan kadang muncul ngenek aku kecil ikan lambau. Hanya sosohan seorang yang nguan muncul masuk cie bakso siang menyelesaikan ikan lambau. Paniknya beli ke Padang. Sekian jam dalam perut. Alah panik bola pimpong di dalam. Ternyata yang menyelesaikan ikan Begitulah hidup awak pak. Jangan awak merasa mindir lebih tina dok. Jangan awak merasa mindir di awak harta nak dok. Karena kata Nabi, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan orang piti banyak, tapi orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang keempat. Carilah harta yang reda Allah. Yang kelima terakhir, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda umat Muhammad nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Bagaimana pula di akhirat? Lebih kelihatan bersinar. Sehingga di akhirat nanti wajah mereka terbagi tiga. Ada bagaikan bintang-bintang, ada bagaikan rembulan, ada bagaikan matahari. Siapa mereka wajahnya kayak bintang-bintang? Mereka yang berwudu setelah mendengar azan. Allah selesai azan, dia baru berwudu. Wajahnya bagaikan bintang-bintang. Wajah yang kayak rembulan. Begitu dengan azan, langsung dia ambil wudu. Di akhirat bagaikan rembulan. Ada kayak matahari. Berwudunya mereka sebelum azan. Nyawalah duduk dalam surau, baru orang azan. Tiga wajah inilah keuntungan umat Muhammad. Sehingga ketika malaikat bertanya kepada mereka, apa amalan kalian? Mereka menjawab, kami golongan orang-orang yang tak terputus wudu, orang-orang yang suka berwudu, orang-orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadu yang berhadir malam kini tanpa terkecuali, mudah-mudahan dengan amal kita sesuai kata Allah dalam Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang bisa mendekatkan diri awak jo Allah. Apa jalannya? Ibadah badaniyah, ibadah kalbiyah, dan ibadah maliyah. Kalau lah ada tiga ibadah ko, awak tambah cek le. Pertama ibadah badaniyah salat, yang kedua ibadah kalbiyah zikir, yang ketiga ibadah maliyah sedekah, yang keempat ibadah baca Al-Quran. Itu dengan lisan. 4 ibadah ini. Rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin bersedekah, rajin beribadah kepada Allah. Insya Allah, kalau lah ada sampai perkara kuah, mulai besok boleh mati. Matilah nak ada. Maka mati Ustaz. Sembahyanglah rajin, bersyukurlah rajin, berzikirlah rajin, bersedekahlah rajin. Matilah. Tapi kalau sembahyang alun, puasa ndak, sedekah ndak, zikir ndak, ibadah ndak, mana pak, jangan cuba-cuba mati dulu. Mana bo? Tapi kalau kau mati je awak terserah, amo nak tanggung jawab. Alam bo kecek jangan mati awak kan. Pak Ustaz, yo tertanya apa mati tadi? Mati yo. Dia sembahyang? Ndak. Dia berzikir? Ndak. Dia baca Quran? Ndak. Dia bersedekahnya? Ndak. Mati yo tadi. Yo, nekat aja tu. Asli nekat. Ada nekatnya, tidak ada cialah amati lo nyo. Tapi kalau lah ada sembahyang, lah ada puasa, lah ada ngaji, lah ada sedekah, lah ada zikir, lah lengkap barang kuah, amatilah. Karena mati ko bisa saja kini, bisa saja besok. Yang penting mati. Bisa ibu-ibu dahulu mati, kami laki-laki kemudian bisa. Atau kami laki-laki kemudian, awak ibu-ibu dahulu. Sama tu. Dengarlah dulu. Bisa ibu-ibu dahulu mati, kami laki-laki
kemudian kan mati juga kan, mati. Atau kami laki-laki kemudian mati, awak-awak udah mati sama tuh. Ini bah mati juga kami dulu bah. Lenak awak melando tagang. Tapi yang pasti mah mati, bisa kini bisa besok. Mati kok ndak aneh doh. Jangan dikecek mati kok kadang-kadang pak aneh nak. Pak kok anehnya Pak Ustaz? Pak anda aneh. Tadi malam bapak tu mau tota, tahu-tahu paginya mati. Aneh kadang-kadang. Ndak lah yo tu. Malamnya mota, paginya mati. Batu itu. Yang aneh malamnya mati, paginya mau tota. Ayo mah aneh namanya tu. Iya tuh. Jadi karena mati bisa saja kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka siap-siaplah untuk mati. Carilah 5 identitas tadi dalam Al-Fatihah ayat 29. Mudah-mudahan seluruh awak termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lah jam 11:30 pas. Mudah-mudahan ayat yang mau sampaikan malam kini menjadi renunganlah bagi awak basamu. Kok ancak kita pakai, kok buruk kita campur. Setuju Pak? Ibarat jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kok ada kata-kata ambo tadi yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Apa kata orang Arab? Wa qad yurjali jarhi sayfi bur'un wala bur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang lukain tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukain hati, kemana obat hendak dicari. Insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.